Sini terus. Gua kalau pagi nongkrong kopi nih. Nih sama bos. Bos. Ini. Mana kita udah datang aja ini. masih. Wih, Iya. kita setiap hari itu kemarin. Restorannya di. Catatannya udah banyak nih. Tuh. Iya. Banyak banget ya ampun. Transfer aja Berapa? kan ya. Ditransfer? Transfer ya. Iya, Digital kan model digital zaman sekarang. Oh iya, memang sekarang zamannya transfer. Kalau barter aja nih. Hah? Barter. Barter sama TP apa tahu? Karung beras. Aduh. Kopi saya enak sih. Siap. Beli juga. Kopi apa? Apa teh? Kopi. Kopi. Oh, mantap deh. Ya gimana Zah? Rock kampus? Iya, sekarang lagi break dulu sebentar. Lagi pandemik ya. Iya. Cuman tapi nggak break amat kan? Enggak lah, nanti Hasilnya hasilnya terus bawah tanah terus ya. emang bawa tanah kan. Oh iya. Bawa tanah. Nggak, dari di atas tanah dikit, terus sekarang bawah tanah. Yo. makin Biar sembunyi-sembunyi. nggak kelihatan ya. Yo, Diserang iya. namanya ya, diserang sama Iya. gitu. Ambil gimana ininya ceritanya? Masih Jadi kan udah jalan 130 episode. Yang udah main kan 600-an band. Jadi udah jadi wadah buat scene musik rock dari pop rock sampai ke metal. Itu kan udah banyak banget kan yang main. iya maksudnya udah banyak yang tahu juga sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Tom. Wah. Wah, Bang Ezra nih pas ini. Silakan. Wah, diem aja. Kusuk banget. Mas Bongso. Siap, Bang. Warungnya udah makin rame. Ini lama-lama bisa jadi kayak tempat musisi ngumpul nih. Iya kan masih ada. Iya kan? Amin. Ini panggungnya juga udah banyak. susu Ya. Ini musisi asli, ini mie susu. Ini kopi susu. Itu kan kompak amat dari mana pada? Jogging dong pagi-pagi. Iya. Jogging. Jogging pagi-pagi. Jogging pagi-pagi. Jogging pagi-pagi. Woi, gua nggak diajak nyanyi, mentang-mentang ngomong aja fales, nggak diajak nyanyi. Pagi-pagi bingung ngerok gimana ininya. Bersih banget nih. Nih Maksudnya tuh Ya. tunggu. kopi dong. Iya. Kopi dulu deh, kopi dulu. Biar Pagi-pagi, ini. pagi-pagi kalau ngerok gimana caranya gitu. Makanya ketemu Ezra, gua ajak sini aja gitu ya. Gue diculik tiba-tiba. Emang musik rock masih ada ya? Bus. Musik rock mungkin bisa jadi cuman mitos, tapi di hati masih ada. Masih membara ya? Masih membara. Saya rocker jiwanya, ya kan? Iya. Rock nggak harus selalu musik soalnya. Rock tuh bisa jadi spirit, bisa jadi apa? Semangat, bisa jadi Asal jangan pakai rock ya. model baju. Bisa aja sih ya pakai rok. Iya bisa. Bisa Bisa. cewek? Oh Bisa. iya, rocker cewek. Oh, rocker cewek pakai celana. Karena rocker bukan cuma sekedar style. Oke, pergulatan. Bulatan berarti. Iya. Kong, ada project apa nih kira-kira nih? Kayaknya gua mencium aroma-aroma. Aroma kopi ya. Aroma kopi ternyata lewat. Maksudnya biar diajak, biar jadi mie susu beneran. Kurang lebih begitu. Ya. Usaha. Iya. Aduh, enggak, Bapak. Sekarang Pak Toto, Iya. gelasnya agak gedean ya. Oh iya, Jadi- spesial ya, Pak. Jadi sekarang kemarin kan kita lihat nih lagi ngetek lah siapa nih yang rockers bisa jadi vokal secara bukan vokalis ya, vokal ininya gitu. Saya lihat nih komunitasnya banyak, terus udah gitu peminatnya banyak. Cuman bandnya tuh nggak ada yang vokal gitu loh. Maksudnya Nggak ada yang angkat suara. iya yang Ciri-ciri penyanyi rock yang seperti apa sih? Apa yang suaranya melengking? Apa yang gimana itu? Anyway, dari genre musiknya berdistorsi biasanya. Terus udah gitu emang khasnya kan ada kalau rock tuh ya. Emang isinya lebih lugas, lebih keras, lebih ini bicara satir, bicara
bicara soal apa kritis, lebih kritis lah apa segala macam. Nah, kenapa kan lugas apa namanya tegas kuat gitu kan, kenapa kayak sekarang kok nggak ini ya bang, musisi rockernya kurang bersuara. Nah ini Bang Esra ini kan penggiat rockers bawah tanah. Iya Esra ya. Bawah papan. Iya. Nah, banyak pengalamannya kalau dari kemarin terus ceritain aja Esra, apa aja Esra yang di kalau namanya rock tuh sekarang. Kalau suara di kalangan komunitas, di kalangan rockersnya ininya ada kok. Tetap ada ya. Ada banget. Ya, okay. Cuman yang kayak yang dimaksud Bongki itu mungkin belum keluar teriakan ngeberontak untuk ngebangun sesuatunya, gitu mungkin. Jadi karena kalau kita bicara protes ya itu kan namanya musik rock, lirik-liriknya seringkali memang ada yang diperjuangkan ya. Ada yang diperjuangkan. Kita ya. melampiaskan, lebih sering marah-marah gitu ya. Kadang-kadang galau gitu kan. Cuman mungkin sekarang lebih sering galau. Nah, situasi kayak gini nih kira-kira apa yang diperjuangkan? Apa yang menjadi fokus kreatif dari teman-teman musisi rock? Saat ini ya kalau kita bicara di luar dari pandemik ya, kita lagi ngalamin. Artinya kegelisahan apa yang sehingga dia harus tetap ada, sehingga harus disuarakan, sehingga harus protes itu keluar. Kan jadi sebenarnya kalangan yang suka musik rock itu luar biasa besarnya di Indonesia. Ini termasuk negara yang antara paling besar di dunia sebetulnya. Yang beneran suka, penikmat musik rock dan nggak pernah terwakili di industri secara nyata. Maksudnya agak rada gaib gitu, nggak jelas. Dibuat samar atau tersamar ya? Tersamarkan, kadang-kadang nggak kayak apalagi kalau kita bicara metal kan nggak kesannya kayak di terpinggirkan gitu loh. Tapi dalam faktanya ya, kenapa ya ketika rilis album rock itu secara penjualan itu kadang-kadang dianggapnya kurang laku oleh produser, padahal kan faktanya yang nyukai banyak. Kenapa ini nggak bisa menyerap? Ini betul-betul mau dijawab gimana nih? Jawab dong. Oke, sebenarnya gini. Kalau gua ngomong belak-belakan apa adanya seenak jidat gue ya. Gak masalah. Ini kan pandangan Esra. Enggak masuk ke ini. Karena gini, sebentar sebelum dijawab, pandangan dari para industriawan itu, penggemar rock itu nggak punya kekuatan untuk membeli, sehingga dia takut untuk. Makanya tuh klarifikasi. Itu yang harus diteriakkan dan dipangkas. Makanya harus dijawab itu. Kita mau bicara data, statistik atau gimana nih? Iya dong, harus data. Sekarang eranya data. Oke. Satu-satu dulu kali ya. Satu-satu. Oke. Sekarang Indonesia itu secara kalau kita bicara data dari banyak sumber ya, bukan cuma Menteri Ekonomi tapi dari World Bank, IMF dan United Nations dan sebagainya. Kita itu udah masuk ke negara yang mayoritas penduduknya itu udah masuk galangan middle income. Middle income sebetulnya. Artinya sekitar hampir 60% itu sudah masuk kalangan middle income ya. Artinya dari kita melihat dari GDP gitu loh. Apa sih bahasa Indonesia, gross domestic product. Penghasilan negara dibagi dengan jumlah warga, jumlah penduduk. Oke. Kemudian ada satu hal lagi yang menarik sebetulnya. Indonesia ini negara anak muda. Maksudnya lebih dari 50% penduduk Indonesia itu umurnya 30 tahunan ke bawah. Oke. Usia produktif ya, sangat-sangat produktif. Di bawah. Muda lah, itu muda ya kan, muda. So kalau kita hitung dari umur 55 ke bawah, itu udah 80% lebih. Nah, kalau kita bicara pangsa pasar musik, yang taruhlah umur 15 sampai 40 taruhlah. Yang lain bukan nggak dengar musik, cuman anggapnya segitu. Kalau mayoritasnya udah di angka umur itu, mayoritas, dan juga lebih dari setengahnya itu udah middle income.
maka daya belinya fix sudah ada, nggak mungkin enggak. Jadi kalau kita bicara rata-rata orang, misalnya gua nggak usah di Jakarta deh, pinggiran Jakarta, pinggiran Jakarta aja ada 1.000 orang yang lalu lalang di depan gua, fix 500-600 darinya itu udah pasti punya daya beli yang jelas gitu. Kalau kita bicara statistik, karena ini mewakili semua, bukan cuma bilangan tertentu kan. Kemudian satu lagi adalah purchasing power parity. Kita itu udah purchasing power parity itu apa bahasa Indonesia ini? Pokoknya gini, kita itu udah masuk top 6 dunia dalam harusnya 2020 ini, 2020-2021. Nah, dan dari segi kita udah masuk negara $1 trillion club. Jadi GDP kita sudah mencapai $1 triliun dan itu kita masuk di anggota klub itu kan udah 2 tahunan lebih nih. Baik gitu. That's why kita sekarang udah masuk negara berkembang yang kelas ekonomi kelas menengahnya itu udah punya buying power yang jelas nyata. Artinya udah bukan berkembang lagi, udah mulai berbuah lah ya. Oh iya kalau kita bicara bentar lagi panen nih kita. Nah, jadi masih asem mangganya, mangga. Oh iya. Dikit lagi. Pandangan bahwa yang suka musik rock itu nggak ada duitnya itu adalah karena produsen ataupun owner major label atau manajemennya itu memandang rendah, dan itu sebuah prejudis yang salah. Dia sama mirip kayak rasis. Terus perjuangan para musisi rock apa kira-kira untuk mengubah pandangan itu? Apa yang harus dilakukan? Nah, itulah yang harus kita salah satu dari yang gue perjuangkan selama ini adalah gue sering ngobrol sama orang bahwa sebenarnya dari sejak 20 tahun yang lalu awal-awal gue menetap di Indonesia, gue melihat bahwa pandangan terhadap pangsa pasar rock music itu yang katanya kelas bawah nggak ada duitnya itu memang udah salah gitu sebenarnya. Apa yang mereka bilang di industri, di media dengan di lapangan nggak sama, nggak tercerminkan. Maksud gue gini, kalau mereka benar pasti tercerminkan di lapangan. Iya dong. Gitu. Misalnya, rata-rata orang suka dangdut. Tapi 200 orang yang gue ajak ngobrol, dari tukang bakso, dari tukang cuci motor, Gojek, ojek, sampai direktur perusahaan besar, dari 200 orang itu yang suka dangdut 30 doang. 15% berarti. Nah, pertanyaannya adalah kalau apa yang kalian bilang benar, maka secara random harusnya gue memang menemukan angka itu lebih tinggi dong. Iya dong, secara random kan, secara acak. Bukan karena mereka anak metal jadi yang suka dangdut 30%, enggak, maksudnya acak secara acak. Iya, kalau gue juga lihatnya ini juga sih, kalau kita ngomongin dari strata strata dari tukang bakso sampai kelas direktur pun, kalau kelas pejabat tinggi, presiden pun gitu ya. Itu kalau kita ngomong rock lebih universal, mereka lebih banyak ininya. Nah, untuk musik ya, karena rock tuh udah masuk kelasnya universal soalnya. Aksesnya masuk mana aja sebenarnya gitu. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara kenapa kok mereka bilang nggak ada duitnya, atau kenapa kita kayaknya nggak gitu dianggap, kayak tersingkirkan atau gimana, adalah karena sebenarnya ini jujur gue dulu karena kerja di belakang layar lah di industri itu, ada beberapa hal yang gue nangkep dari mereka yang menjadi manajemen atau owner major labels ya, artinya industri mainstream lah, mereka yang berwenang gitu di label-label besar Indonesia. Intinya sebenarnya mereka nggak ngerti sebetulnya, cuman nggak mau ngaku gitu loh. Itu salah satu yang bikin gua pengen teriak-teriak marah-marah gitu. Mereka nggak ngerti gitu loh ya. Selera gitu loh ya. Selera, cuman dia nggak mau objektif kalau itu sebenarnya bisa bagus juga. Iya. Nah, jadi akhirnya apa yang mereka lakukan gini, misalnya nih band udah keren, ada ini udah terlalu banyak kasus yang gua perhatiin sih. Nah, enggak, maksudnya gini. Kita waktu di Potlot dulu suka hati kita. Sorry nih, bukannya maksudnya gimana. Slang misalnya suka hati ya, dia bikinnya kayak gimana. Anak-anak Potlot senak kita aja bikinnya gimana, dan meledak. Meledak. Tapi ketika gue argumen kayak gitu ke major labels, mereka selalu bilang kalian tuh anomali. Nah, gimana maksud lu anomali? Langsung dipetakan seperti itu ya. Dimentakan, kalian anomali, nggak masuk hitungan. Gimana maksud lu? Artinya buat dia itu tidak mewakili loh. Tidak mewakili gimana bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa berhasil, artinya bukti pangsa pasarnya ada dong. Kok anomali sih, gimana maksud lu gitu? Jadi ujung-ujungnya mereka akhirnya karena nggak ngerti, mereka maksakan band-band itu untuk bikin sesuai yang mereka ngerti. Lagunya lu bikin cinta dong kayak gini. Lagunya agak rada cadas, disuruh kurang-kurangin porsinya. Apa yang terjadi? Akhirnya lagu itu nggak berhasil di pangsa pasarnya.
Dianggapnya rock juga jadinya. Berarti prematur lah ya, rocknya rock yang prematur ya, nanggung. Nggak original. Enggak, bukan prematur lagi, udah lebih parah lagi dari prematur. Oh iya. Anak Bayi tabung tapi tabungnya pecah itu. anak gang sebelah bilangnya rock uslap. Oh, Uslap Ini prematur apa enggak kita coba nih ya kan. Kopi kamu kopi rock. Jadi gue dari dulu tuh salah satu yang gue pengen teriak adalah kalian kok kayak gitu banget nih gitu loh ya. Sementara kita nggak usah kemana-mana deh. Lu turun ke bawah dari kantor lu yang sekian lantai ini, lu ngobrol aja ke sekian banyak orang yang lu bisa temuin di mana-mana pun gitu loh ya kan. Lu akan dapat presentasi yang lebih nyata terhadap yang ini pop, dia suka dangdut, yang ini suka alay, yang ini suka rock, suka apa. Itu lebih nyata dari omongan mereka, itu yang gue temuin, itu lebih nyata dari omongan mereka. Kemudian ketika mereka capek gue udahin musik rock, ternyata nggak berhasil bro, itu yang band atau album yang mereka bilang tuh gue tanya dong ke sekian banyak orang, lu pernah denger belum? Ini lucunya, pangsa pasar rocknya sendiri nggak mengakui dan nganggap itu keren, pantesan lu nggak laku gitu. Ya pantasan nggak laku gitu loh. Bikinnya kayak gini sih, karena bedanya gue namanya di belakang layar adalah banyak dari band-bandnya hari yang nggak berhasil, yang gagal ini, gue udah pernah denger demo mereka sebelum mereka rekaman dengan major label, atau pernah nonton mereka main live. Lu keren, begitu rilis album dengan major label kok jadi gitu ya? Sontoloyo. Ada distorsi ya berarti ya antara. Parah banget. Jadi kalau misalnya ini warnanya biru, di sini tiba-tiba jadi abu-abu gitu loh ya kan? Sementara harusnya ke pangsa pasar yang suka warna biru nggak akan bisa laku lu jual abu-abu. Jadi gitu. distorsinya itu sampai merubah identitas. Yes. Sedangkan rock ini kan identitas ya kan. Tadi lu bilang spirit, itu identitas kita gitu loh. Kita bukan cuma suka gitu aja gitu. Tapi kayaknya sih perjuangan rock ya, baik itu spirit maupun musik. Ini spirit orang Indonesia kebanyakan. Ini juga sampai kecil lagi kecanduan Korea. Baik musiknya, baik dramanya, iya kan? Itu harus diakui. Itu harus bagaimana nih? Paling nggak ini dampaknya juga luar biasa. Akhirnya orang Indonesia produknya pun apa-apa maunya Korea, kecantikannya made in Korea, fashionnya Korea, mobilnya Korea, alat komunikasinya Korea, HP-nya apa? Made in Korea apa enggak? Mesti kita lihat. Ya, betul. Tapi sih sebenarnya ini enggak, itu kan sebenarnya ngomongin akibat dari ininya produk ya. Semua tuh produk yang kita ini diomongin ya. Nah kalau misalnya di jalanan sendiri nih, misalnya gue tanya lo rocker bukan? Rocker. Lo Pak Teguh rocker. Paling nggak spiritnya. Kan dari situ kan kelihatan tuh, maksudnya kita mau ngomong dari kulitnya, apa kita mau dari itunya, dari soul, dari semangat, sama tenggang rasa, empati lah, apa yang dibuat untuk itu bikin ini ya. Tapi persoalannya apa? Cuma berhenti sampai di sini aja, sampai di hati aja. Iya, nah itulah yang makanya kayak gue misalnya, gue ngejalanin acara yang namanya The Rock Campus, itu acara gue udah jalan 130 episode nih tanpa sponsor, 600 lebih band udah main di acara gue, dan itu udah termasuk 100 lebih band-band punya nama ya di scene musik rock dan metal. Jadi harus jadi penggiatnya atau stakeholdersnya gitu ya kan, emang harus menggerakkan, karena kalau enggak akan kelihatan, karena kita nggak bisa nunggu industri mainstream atau media mengerti gitu ya kan. Dan kembali tadi yang masalah Korea, kok mereka bisa begitu masuk ke pangsa pasar masuk ke pangsa mana-mana, itu butuh effort yang sangat besar loh. Kalau kita nonton boy band Korea K-pop di era 90-an pertengahan, norak banget masih. Ya kan, dalam sekian tahun itu semakin bagus sehingga akhirnya mereka bisa jual ya. Dengan cara apa? Dengan cara mereka benar-benar mendukung, dan itu investasi jangka panjang buat mereka. Mereka invest sebenarnya, ya kan? Salah satu dari upaya mereka adalah koreografer dari Amerika mereka tarik, produser musik dari Amerika mereka tarik, dan nggak jadi instan itu. Itu masih butuh sekian lama juga, sehingga ahli bedah plastik juga ya. Ahli bedah plastik juga diberdayakan. Industrinya didukung oleh investasi dari pemerintah misalnya, kan? Ada beberapa hal yang dimudahkan, misalnya masalah perpajakan. Terus apalagi? Dunia sedang berubah. Kita
jadi pola pikirnya udah semakin berkembang. Kita udah mulai bisa terima dari mancanegara tuh beneran mancanegara maksudnya. Tidak perlu harus dari UK doang, tidak perlu dari Amerika doang yang kulit putih gitu loh ya kan. Kita udah bisa mulai nerima, ini asik juga, selagi bagus dari negara manapun kita masih bisa terima. Sebagai contoh, ini bukan Korea, ini dari Taiwan. Ada nama band, dia semi black metal, ya kan? Basisnya cewek, cantik pula, gitu loh ya kan? Tapi mereka beneran metal ya, nggak dilembut-lembutin gitu maksudnya. Ini dari Taiwan. Taiwan ini jumlah penduduknya masih kalah sama Bandung kali, gitu loh ya kan? Tapi dia seriously. Berapa tahun yang lalu mereka main juga di Hammersonic di Indonesia, udah pernah main di Indonesia. Ini band bisa mendunia metal tapi dari Taiwan. Nah, itu timbul satu pertanyaan. Secara domestic market mereka sendiri, pangsa pasar domestik mereka sendiri sebenarnya tidak kuat mendukung musik metal kayak gitu. Apa yang mereka lakukan? Metal mereka itu masih ada budaya Chinese Taiwan-nya, masih ada instrumen Chinese Taiwan-nya. Oke, mereka mengadopsi budaya Barat memang, tapi masih ada ramuan yang ini eksotis, ini bukan dari Europe, ini bukan dari Amerika, nih metal apaan nih? Ya kan? Dan keren. Ada apanya? Iya, genuine banget dan jadinya keren. Dan ketika mereka main, kita bisa nonton, kita bisa menilai sendiri ya. Band ini udah sepantasnya kayak band bule gitu memang gitu ya kan. Dan cara mereka meramu packaging dan sebagainya juga sangat layak gitu loh. Padahal mereka adalah orang yang sama sekali tidak identik dengan metal. Sama sekali. Mereka udah main di hampir semua festival besar dunia metal atau rock tuh mereka udah main. Mereka udah tour dunia. Di Indonesia aja mereka udah mampir. Dan ini pertanyaannya adalah kita dengan domestic market 270 juta orang gitu loh. Dari estimasi gua, riset yang gua lakukan, 30-40 juta orang tuh fix harus ada. Mereka ini adalah penggemar, penikmat dan fans beratnya rock music. Setidaknya 30-40 juta orang. Ini estimasi berdasarkan pasarnya ada, produknya nggak ada. Produknya, supply-nya kurang. Supply-nya kurang. Kurang supply-nya. Demand-nya ada. Demand-nya ada. Gila, 30 jutaan orang seperti yang gue bilang tadi, rata-rata sudah kelas menengah dan sebagainya, kan buying power-nya sudah ada. Itu bukan pangsa pasar kecil. Besar itu. Itu besar banget. Gede banget. Kalau boleh gue ngasih contoh ya, 20 tahun gue tinggal di Indonesia, gue udah ngomong sama ribuan orang, banyak banget yang kalau gue tanya, berapa lu habis duit ke lifestyle atau gaya hidup rock yang lu suka ini? Temannya ya. Entah itu dia beli kaos band metal rock yang dia suka, dia ngefans, nggak tahu ori apa enggak sih, gue nggak nanya itu ya, yang gue nanya berapa duit lu keluarin gitu. Entah itu dia nonton konser kah, atau dia datang ke gig underground kah, atau di cafe mana, dia beli minuman dan sebagainya, apa itu koleksi, macam-macam kan sebenarnya gitu. Atau misalnya kayak gua nih, bukan pakai kaos band rock atau metal, tapi ini gaya hitam-hitam kayak gini nih, gaya rocker gitu kan. Nah, jadi gua tanya, kira-kira per tahun rata-rata lu ngeluarin berapa? Nah, ini angka dari bawah sampai ke atasnya gua udah dapet nih. Dari cuma 500-an ribu per tahun, sampai teman-teman ada yang sampai lebih dari 15 juta per tahun. Jadi kalau dicari medianya, average-nya mungkin bisa 5 jutaan ya? Kalau dari gua turunin lebih kecil aja, 2 juta. 2 juta. Sekarang gua tanya, kita kali dong. Kali dari 30 juta ya? 34 juta orang ini, kita anggap gua kurangin lagi deh, kasihan sama lu, gua kurangin deh, gua ambil 17 juta aja, gua ambil. Kali dong, tapi 2 juta itu berapa T? 35 triliun. Yes. Nah, kalau misalnya ada orang yang bilang sama gua untuk gaya hidup rock ini pangsa pasarnya kecil, 35 T kecil ya? Gue pengen tahu kecil dari mana? Setahun. 35 triliun. T itu kan setahun. Dan itu kan kita kurangin dari 34 juta orang menjadi 17 juta. Right? Dan gue nggak hitung yang lain-lainnya lagi. Gue cuma ngitung core market 34 juta orang. Yang lain-lainnya gue nggak hitung. Kalau misalnya gue hitung juga bisa sampai 60-70 juta orang. Iya. 35 T itu bawahnya itu. Iya, bottomnya. Iya. Berarti kan emang potensial banget ya. Maksudnya di sini banyak penggiat-penggiatnya juga, tapi nggak terakomodir dengan. Jadi maksudnya nggak, integrasinya tuh mati biasanya mati tengah jalan, bikin ini maunya sendiri-sendiri, sporadis dan segala macam. Nah, kalau dulu kan kalau lihat sejarahnya kan dulu ada tuh yang pionir rocknya, yang ini ya, yang jadi pendobraknya misalnya kayak Om Lok Slaybor ya. Dia bikin
festival rock rutin kan tiap tahun deh jaring-jaring ini. Tahun 80, mulai dari tahun 70 lah, 70 80 itu kan. Terus udah gitu banyak juga yang menghasilkan band-band rock yang emang benar-benar rockers gitu ininya. Terus emang jadi banyak fanbase-nya juga. Karena sampai sekarang kalau mau nanya band rock yang ada di Indonesia itu juga siapa? God Bless itu juga produk masa lalu banget. Iya. Iya kan? Itu yang alhamdulillahnya masih ada sampai sekarang, dan dia juga sempat ada di CCP tradisi ya, sampai karena ada CCP tradisi dia rubah menjadi Gong 2000 kan dengan Kombyang Raka gitu, Kombyang intinya Raka itu kan. supply itu tadi mas, supply produk rocknya yang supply-nya yang kurang gitu kan. Mungkin apa nih kira-kira upaya yang real yang untuk menjawab pasar ini sehingga pasar ini benar-benar menghasilkan. Betul. Ya kalau yang ini sebenarnya kita mesti bikin medianya sih sebenarnya. Oh iya. Jadi medianya tuh pun ngomong dari digital sampai yang benar-benar secara manifestasinya itu ada bentuk wahananya gitu. Iya betul. Jadi rock betul itu sebenarnya nggak kita ngomong cuman kita mau nonton musik aja gitu. Iya. Rock tuh jadi tempat nongkrong. Oke. Tempat nongkrong, tempat kita mau main relaksasi mau apa kebutuhan makan, kita buat itu jadi satu kebutuhan yang kita punya gaya hidup juga lah istilahnya. Yang terintegrasi ya berarti. Iya. Oh iya. Wahana itu sebenarnya itu yang harus sampai sekarang sih kayaknya belum ada ya. Bentuknya seperti apa, Kong? Biar orang bisa membayangin tuh. Ya, kalau wahana bermain kayak misalnya Ancol itu kan wahana bermain. Kalau kita pengen lihat binatang-binatang kita bisa ke kebun binatang. Basically sih sebenarnya kayak distrik ya. Ya. Kalau bayangin kompleks kayak kompleks. Kayak kompleks di situ ada tempat makan. Tempat makannya yang lu bilang apa tadi? Indomie Indomie trash metal. mie trash metal. Mie-nya ada crackersnya atau gimana yang pokoknya yang ada identitasnya untuk supaya masuk ke dunia itu, karena rock juga nggak hanya cuma musik doang, fashion juga. Fashionnya. Oh iya, gila. Jadi orang masuk ke situ tuh udah ada jawabannya, pengen baju atau ada, pengen kaos ada, pengen sepatu yang kayak rocker ada, pengen kaset juga ada, semacam kayak gitu ya. Atau mungkin bila perlu ada patung-patung tokoh-tokoh rocker dunia atau ini ya. Oh iya. Ada Hall of Fame ya. Ya. Atau bila perlu pajang juga alat musik, misalnya rocker terkenal Jimi Hendrix, gitarnya dipajang di situ misalnya, atau gitarnya Kong, bassnya, bass. Dipensiunkan. Itu juga bisa jadi Wikipedia-nya rock di Indonesia. Tapi yang hidup ya, yang nggak perlu dibuka-buka gitu, jadi langsung gitu kan bisa dilihat. Iya. Jadi Wikipedia tuh sebenarnya kan yang emang rock tuh hidup di sini gitu, dan rocknya kita juga lebih unik sih sebenarnya kalau gue lihat ya. Sebenarnya tugasnya ke Kemenpar nih mas, idenya enggak, ini cocok ini cocok. Kalau sounding aja pasti bisa langsung disamber itu. Wisata ya. Kayak sorry tadi yang lu bilang tuh, soalnya kayak misalnya ini bukannya mau maksudnya meniru atau gimana ya. Salah satu contoh kayak Korea, kenapa sampai bisa segitu gedenya industri mereka, mendunia malah. Mereka menyadari di Korea doang nggak cukup nih. Iya. Dan bagaimana menjadi opsi negara? Ya negaranya turun tangan invest, sinerginya ada, push. Nah Indonesia bukan nggak bisa. Misalnya contohnya di negara tetangga dari teman-teman gue yang di Malaysia, mereka bilang kalian itu panutan sini loh, musik kalian mau itu pop, rock sampai apa? Iya. Oke. Ya taruhlah misalnya kita bicara Asia Tenggara dulu, siapa bilang kita nggak bisa invasi keluar? Iya. Rock and fashion. Iya. Kita ada banyak. Kita ada banyak yang masuk gini deh. Yang Korea atau dari Jepang ya, J-Rock ya, bukan band J-Rock maksud gua. Japanese rock music gitu loh. Kenapa sampai bisa tembus juga?
Ya kan? Kita awal-awalnya mungkin waktu nontonnya agak ada lucu juga orang Jepang main heavy metal atau gimana. Dan ada warna, ada rasanya dari Jepangnya ada, Japanese-ness-nya itu ada gitu loh. Dan satu lagi adalah mereka bikinnya bener-bener keren gitu loh. Ya. Mereka main di sana gitu loh, nggak malu-maluin negaranya karena dalam tanda kutip mereka menjadi ambassador sebetulnya. Betul nggak? Ya kan? Nah, kalau hal-hal kayak gini bisa didukung, entah kita bikin ada apa sih bahasanya vehicle, ada kayak kendaraannya, investasi dan sebagainya itu benar-benar kita bicara beneran seriously business plan ya, bukan cuman ngelontorin nggak jelas gitu maksud gue ya kan. Itu pasti bisa jadi sesuatu. Wahana yang seperti Bongki bilang tadi kalau misalnya beneran dibangun integrated di situ sebuah platform, ya kan. Dan bawa bisa mention ke dunia juga kalau di sini ada rock district atau kampung rock gitu kampung rock udah ada secara nggak sengaja kan yang di Cinere. Dodi Katamsi kebetulan ada teman-teman rocker semua pada entah kenapa bisa nyewa di komplek itu, lucu gitu. Jadi komplek rocker gitu ya kan. Tapi itu kan nggak sengaja gitu maksudnya. Di mana kita bisa bikin sebuah, gue manggilnya hub sih. Di mana kita bisa bikin sebuah hub. Kenapa kalau kita lihat era sampai sekarang masih ada kan, mereka bikin hub untuk startup companies. Betul nggak? Di hub inilah mereka mengapakan beberapa startup ini mereka pantau. Nah, startup ini bisa jadi besar nih kan. Di hub ini mereka telurnya dulu nih ceritanya nih kan. Nah, breeding. Yo, iya kan, bisa jadi gede men gitu loh. Kaya berarti Indonesia ya. Iya. Itu baru ngomongin rock aja loh. Lah, iya, benar. Baru rock kan, baru rock dari aja rock nih. aja tuh. Belum yang lain-lain. Kan kita lihat di kalau kita kan emang di Brengsek City ya di Jakarta nih. Dia tuh di daerah juga begitu, sama. Dia juga mau itu, cuman nggak. Ya udah sebatas ini. Jadi terbatas semua. Tapi Bang, ini dari potret lu selama 20 tahun di Indonesia, apakah musisi rock sejauh ini sudah benar-benar bersinergi atau jalan sendiri-sendiri, Bang? Itulah masalahnya, kita jalan sendiri. Itu salah satu sebab kenapa gue bikin Rock Campus, maksud gue apa adanya tanpa bantuan siapa-siapa, nggak ada sponsor, gue bukan orang kaya gitu loh. Gue bikin wadah ini setidak-tidaknya masih ada yang bisa gue salurkan, masih ada bendera yang bisa gue kibarkan lah ceritanya. Karena salah satu PR gue adalah gimana cara kubu-kubu ini bisa bareng-bareng, gimana band-band ini jadi ada satu wadah nih yang bisa gue dukung nih gitu. Karena tadinya ya geng-gengan, kerasa banget geng ini, geng itu, geng apa. Gue waktu di Medan pernah, ini pas lagi mau zaman-zaman jahiliyah dulu lah gitu ya kan. Waktu gue belum beneran menetap di sini, mau bikin acara metal, gue terpaksa menyatukan 7 kubu metal yang mereka saling terpecahnya tuh sampai benar-benar berantem baku hantam. Norak banget gitu. Ini noraknya minta ampun gitu. Misalnya kita bicara genre hardcore. Di dalam hardcore ini bisa ada 2 kubu, band ini sama band ini berantem, masanya terpecah jadi 2. Gimana mau maju coba deh? Iya. Ya, gue terpaksa panggil mereka, kayak preman gitu loh, gue ancam mereka satu-satu gitu loh ya kan, lo gitu loh ya kan, dan maksudnya gue adalah supaya mereka jadi slow dong gitu loh. Ayo kalau kalian ngerasa Medan kapan majunya, gimana mau maju yang black metal? Saingannya jangan di dalam ya, harusnya keluar gitu. Iya dong. Kayak kan kita kan memang negara pendekar. Makanya. Kalau ada jagoan satu, jagoan lain nggak mau Jadi kalah. artinya itu genetika dong. Genetika dong artinya. Tapi emang Susah artinya. bukan susah, sebenarnya bukan susah ngomongin gitu. Maksudnya makanya kita bikin arenanya supaya bisa jadi. Benar. Itu. Udah cepet bikin proposalnya, kirim ya. Ya nggak? Insya Allah kita dorong dengan doa biar cepat terwujud. Sehingga tercipta persatuan Akamsi, bener ya? Wah, Akamsi bersatu. Iya. Jadi kita juga sadar bahwa Indonesia itu kaya. Ini ada puisi nih tentang Indonesia kaya. Oke, Kita buktikan rocknya, ya kan? Ada 2 gitar nih. Bang Ezra juga bisa ikut mengiringi puisinya Mbak Ki nih. Iya. Ini inti enggak? Udah. Ini nggak berantem gitarnya nih. Udah nggak beda mazhab nih, sama nih. Belum tahu. Wah ini pakai kaku ya.
artinya gue bingung kalau pakai kapuk. Gak apa-apa, gue ini aja. Oke. Indonesia memang kaya oleh saya. Indonesia memang kaya. Kaya floranya, kaya faunanya, kaya penduduknya, kaya otaknya, kaya kreativitasnya, kaya pejabatnya, kaya budayanya, kaya sejarahnya, kaya orang kayanya, kaya juga orang miskinnya. Semoga semua kekayaan itu bisa bikin kaya. Kaya tariannya, kaya musiknya. Semoga semua kekayaan itu bikin kaya senimannya. Indonesia memang kaya. Semua ada di sini. Hai Raden Saleh, ajarkan kami melukis. Hei Sardono, ajarkan kami menari. Hai politisi, ajarkan kami bersabar. Hai Basio, ajarkan kami tertawa. Indonesia memang kaya. Semestinya kita kaya. Jakarta, 9 September 2020. Terima kasih. Keren. Puisi. Ini puisi rock ini. Iya. Puisi rock. Ini Ini ya. kalau jadi lagu juga keren ini. Wah, ya kan? Nanti. Gue inget ini nyentak. Indonesia memang kaya. Tapi kalau misalnya kita ngomong tadi kan pendekar, maksudnya itu kan, spirit rocknya itu emang lebih jelas, lebih keren gitu. Orangnya berani-berani, nekat-nekat. Terus kalau ini apa istilahnya mokong ya, kalau bahasa Jawa tuh Iya, ya, iya. mokong tuh apa, peras kepala. Nggak mau kalah, nggak mau kalah. Nggak mau Nggak mau kalah. kalahnya gitu. Itu kan sebenarnya dasar jiwa rockers tuh dari situ emang. Iya sih. Iya sih. Ini kita ngomong dari negara lain deh. Kayak misalnya kita ngomong khusus industrinya kan memang rock itu industrinya yang dibentuk bukan dari sini, dari Inggris atau dari Amerika. Ininya ya. Mungkin kulturnya mereka setting distorsi gitar ini terus dibikin apa segala macam. Cuman kalau dari dasar di ini Secara genetiknya, Indonesia itu udah rock duluan. gue dari dulu curiga gitu loh. Iya. Jangan ini kok gue tiba-tiba mainnya ke rock ininya terus kok rasanya lebih nyaman buat ini apa gitu. Itulah. Masuk akal juga sih. Gak masuk. Jadi awal bahas sadar kita sebenarnya udah ada di situ dan kebetulan media yang udah kebetulan terbentuk lagi dari sana gitu. Iya. Karena mungkin ini fuse-nya ya kayak kalau kita anggap import sekarang itunya budayanya. Nah, kita bisa create dan lebih gila lagi mungkin dari yang udah ada. Iya. Gitu Iya, ininya sih. Iya benar-benar. Makanya mungkin mulai dari sekarang kita perlu saling ingetin. Yuk sama-sama ini PR bareng-bareng nih. PR musisinya juga, PR stakeholder juga kan gitu kan. Langkah yang paling dekat bikin proposal. Ini udah top banget tuh tadi solusinya. Biar cepat. Ya, Iya. kita Siap. kerja ada gorengan di sana tuh warung masak. teriak tanpa gerak nggak ada gunanya. Iya kan? Kalau teriak harus gerak. Iya kan? Jadi Tapi gerak terus nggak teriak juga. Gimana? Bukan Bener, kan? bener. Gitu. Oke, sampai dulu lah. Ini mau belajar ngerap dulu nih. Semoga gua sukses. ini dulu Zra. Cari distorsi dulu ke sana. Sana. Gimana? Sana. Yuk. Di Johnny Rock. Johnny Rock. Ya kan? Gue mau pakai buat rock dulu. Waduh, catatan udah banyak ini. Gimana? Di transfer? Transfer aja. Waduh, ya siap. Saya nyari ituannya dulu ya. Kirim nomor rekeningnya ya. Iya, Ya. jangan lupa ya. Iya. Waduh, kasbon dulu. Transfernya. Wah, catatan udah banyak begini kertas putihnya. Ampun deh. Transfer lagi sistemnya sekarang. Ya, mantap.